Terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Sementara kita masih menunggu sejumlah pemirsa yang ingin bergabung lewat video call WhatsApp kami. Kami akan ajak kembali kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada Bapak Abdurrahman. Silakan boleh berdiri Pak Abdurrahman, nanti akan dijawab oleh Ustadz Tilek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdurrahman, jamaah dan pengurus Masjidul Badar. Begini Ustadz, yang ingin saya tanyakan terkait perbedaan antara perbedaan bawaan orang tua, artinya yang masih membawa tradisional, dan juga dengan modern. Sedangkan kita kan lahir di gen yang modern gitu kan ya. Nah, misalkan seperti mertua bersikeras terhadap mitosnya. Entahlah dari sisi medis, seperti bayi baru lahir digeplak ya. Terus sama juga di bedung dan sebagainya. Nah, sedangkan secara medis kan nggak disarankan. Dan begitupun dalam pola asuh, seperti kita mengasuh anak dengan cara positif disiplin atau gentle positif dan sebagainya. Ya. Terangkan orang tua bilangnya manja dan sebagainya. Dan seperti itu pertanyaannya, mohon solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada perbedaan pemahaman begitu ya antara mertua dengan menantu. Bagaimana ini Ustadz Tilek penyingkapannya? Siap. Masya Allah Ustadz Abdurrahman. Ini pertanyaan yang cocok pas banget ini dengan sekarang. Antara generasi jadul dengan generasi milenial. Ya, jadi biasanya memang ada kesalahpahaman dalam hal-hal seperti itu tadi dibilang nggak boleh duduk di depan pintu ntar dilamar urung ya kan, nggak boleh gigitin baju ya nggak ntar ditinggal mati emak ya kan begitu. Kadang-kadang banyak itu mitos-mitos atau fitwa-fitwa dari orang-orang tua kita yang memang kalau tidak menyalahi syariat kita boleh-boleh aja gitu. Kenapa? Untuk menjaga keyakinannya. Tetapi kalau untuk pola asuh buat anak-anak kita, ya kita kasih pengertian lah dengan mereka orang-orang tua kita. Karena memang sekarang zamannya berbeda dengan zaman kita dulu, Ibu. Dulu saya masih kecil ngebak nggak diomelin, ngebak di kali ya kan, ntar sakit enggak. Justru kalau sekarang anak semakin diemin di rumah ya kan, nggak keluar-keluar, nggak kena panas, nggak kena main, nggak kena beling ya kan, asal main dia ya kan. Nah, itu kadang-kadang penyakitnya lebih banyak datangnya, dikit-dikit ke dokter, dikit-dikit ke dokter. Tapi memang orang tua dulu keyakinannya. Nah, kita tergantung sekarang, tinggal kita menyikapinya mana yang terbaik. Artinya apa? Yang jelas jangan menyinggung, menyakiti hati mereka. Ya enggak, walaupun mereka seperti itu, kita anggap iya, tenang aja mak, gampang udah mak, ntar saya ikutin, iya udah mak. Tapi dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang lembut. Kenapa? Semua orang tua, mertua enggak bakal mungkin menjerumuskan anak menantunya. Ya kan, nggak mungkin ngasih ajaran yang jelek, tentu semuanya benar, cuma kita saja tinggal menyikapinya bagaimana pemahamannya, kita bisa satukan dengan kejadian atau zaman sekarang ini. Begitu kira-kira Guru Abdurrahman, itu teknis aja sebenarnya, ya enggak. Nah, kalau beliau lebih paham sebenarnya, karena beliau tukang ngomong anak, ya. Namanya anak mertua. Ternak teri. Apa tuh? Tahu nggak ternak teri? Ya. Antara anak, antara istri. Baik, terima kasih Ustadz Tilek atas jawabannya, dan kita akan beralih ke Instagram @damaiindonesiaku_tv1. Saya akan bacakan sejumlah pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar yang akan dijawab oleh Ustaz Zahnai. Assalamualaikum, ini atas nama 5354 Aurora nih. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Saya Lili, izin bertanya bagaimana saya seharusnya kepada mertua saya karena suami saya kurang baik kepada orang tua saya. Malah saya dibatasi ketemu orang tua saya. Saya jadi nggak respect nih ke mertua karena kelakuan suami saya. Gimana nih Ustazah? Relate ya. Banyak gak yang begini? Banyak. Mertua kurang seneng dari tadi siapa? Aurora. Mertua kurang seneng. Ya, mertua kurang senang ketika menantu suka
Jadi saya bacakan sedikit lagi, bagaimana saya seharusnya kepada mertua saya karena suami saya kurang baik kepada orang tuanya. Oh Gitu. iya. Suami yang kurang baik sama orang tua kita. Ya, jadi terlalu membatasi begitu Ustazah. Iya. Idfa' billati hiya ahsan. Paham Bu? Tolaklah kejahatan itu dengan perkara yang baik. Tetap kita memperlakukan mertua kita dengan baik. Jangan dibalas lagi. Lu aja kagak baik sama orang tua gua kagak bakalan dah tuh baik sama orang tua lu. Gitu. Jadi jangan begitu. Ya. Ribet kalau urusannya begitu, rumah tangga runyek runyam. Jadi kalau misalkan orang tua memperlakukan kita kurang baik, ya, terus mertua juga jadinya suka kurang seneng sama kita nggak usah balas Bu. Tadi saya udah sampaikan tiga pondasi nih buat para menantu nih. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Saya ngambil yang terakhir dulu deh. Musyawarah dengan suaminya. Suaminya enggak kurang baik, ajak ngomong baik-baik. Enggak bisa diajak ngomong baik-baik, berarti kita kudu ngapa? Kudu sabar. Sabar itu emang susah. Tapi kalau kita sabar, insya Allah dapat berkah. Berkahnya bagaimana? Allah yang akan berikan pahala kebaikan kepada kita. Jadi menantu, tetap jadi menantu yang solehah, biar kata mertua kita belum begitu seneng sama kita usaha. Kalau misalkan sekiranya perbuatan kebaikan kita tetap kagak diterima juga, mertua kita apa aja ngelihat kita kayak salah aja. Ada yang begitu? Kayaknya begini salah, begono salah, bikin ini salah, bikin itu salah, ngasih ini, ngasih itu kagak diterima. Kita ucapkan dengan ucapan yang baik, kalau nggak bisa, auliyasbut. Diam. Jadi kita diam, tapi diam dengan tetap berlaku baik, tetap santun gitu. Yang penting nggak usah banyak ngomong gitu mungkin. Yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sedikit tambahan Ustaz. Baik, silakan Ustaz Tila. Ya, ini juga perlu ditekankan kepada sang suaminya barangkali. Jangan terlalu mengkekang seorang istri, ya kan? Orang mau main ke rumah orang tuanya nggak dikasih, ya kan? Kadang banyak begitu. Jadi perempuan itu kan harusnya disayang, dimanja, dimengerti, ya kan? Gitu. Karena kebawaan perempuan itu lahir ke dunia kodratnya satu, cemburuan, emosian, mata duitan. Jadi tiga. Bener itu udah kodratnya, ya enggak? Kalau digituin sama sang suami, dibatasin, nggak boleh ke sana, nggak boleh kemari, nggak boleh bergaul, nggak boleh datang main ke rumah orang tua atau mertuanya, ya kan? Itu salah satu pembatasan. Jadi emosi dia kan, gua digituin, lu aja mertua gua begitu, bagaimana lu? Ya akhirnya apa? Akhirnya timbul. Makanya nih buat sang suami jangan pernah membatasi, ya enggak? Sesuatu yang wajar yang dilakukan oleh seorang istri, insya Allah tidak menyalahi syariat. Udah, orang mau main masa nggak dikasih, orang mau silaturahim masa nggak dikasih. Yang penting dia keluar izin sama suami, bu, iya sama suami, izin sama suami, ya begitu dah kira-kira. Baik, terima kasih Gitu Ustaz Tila atas tambahannya, dan ini saatnya Ustaz Tila akan menjawab pertanyaan lewat Instagram nih. Ini kayaknya masih nyambung nih sama jawaban tadi Ustaz. Atas nama Muhammad Zulfikar, izin bertanya Ustaz. Nah, ini atas nama Ibadur Rahman Zulfikar mau bertanya bagaimana tips tinggal serumah dengan mertua dan orang tua menurut Islam. Nah, ini masih Pondok Mertua Indah. Iya. Silakan Ustaz. Bagaimana tips ya cara kiat-kiat untuk tinggal di bareng sama satu rumah dengan mertua? Ya, intinya kudu banyak-banyak sabar. Kenapa? Karena yang namanya satu rumah, Ibu, pasti ada rasa risihnya, pasti ada rasa enggak enaknya. Tinggal satu rumah dengan mertua, ya dalam usaha, entar bagaimana caranya supaya bisa beli rumah, ya Bu. Iya, kudunya disiapin dari sekarang, walaupun setahun 2 tahun tinggal di situ. Orang kalau tinggal satu rumah dengan mertua, ibaratnya kayak kita nongkrong di kolong meja.
nongkrong di kolong meja, diem aja pegel, ya enggak, bangun kejedot. Ya begitu. Jadi supaya apa? Ya saling menghargai, menghormati aja. Insya makan bareng seadanya. Pokoknya saling paham dah. Kalau udah satu rumah dengan mertua, udah intinya mah saling paham. Mertua paham, yang enggak menantu paham, sama-sama paham. Jangan sampai ada keselisihan. Nah, ini satu rumah, yang namanya satu rumah nih, ini satu rumah ya. Ya. Kan ada aja mandi berebut. Ya kan, kamar mandi itu lagi berebut dulu nungguin. Nah, ini kadang-kadang ya agak risih juga. Mudah-mudahan Abang Ibadur Rahman biar punya rumah, jangan lama-lama tinggal di mertua. Baik. Malu kita bagi laki. Itu aja barangkali. Tapi ada juga loh Ustadz, mertua yang justru sayang banget sama menantunya. Ya, sayang, nggak Biar- boleh pindah. Iya, itu ada juga seperti nggak itu. boleh pindah. Nah, Jangan itu- begitu mak, mentang-mentang sayang, ya enggak. Artinya apa? Dia juga pengen ada kebebasan, pengen ada nggak mau dengan bayang-bayang rasa nggak enak terus tinggal di mertua gitu. Jangan terlalu sayang, itu namanya bukan sayang, mengekang namanya ya kan ya kan. Ya orang mau bebas sama bininya, biar aja merah di sana kemana kayak gitu. Pengalaman nih kayaknya Ustadz Tile. Baik, terima kasih Ustadz Tile dan juga Ustaz Zahnai yang telah memberikan tausiah di siang hari ini. Di segmen berikut nanti kita akan dengarkan sedikit kesimpulan dari tema besar kita dan nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Tile. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku, usai jeda kami kembali.